tetenya orang Bandung, nakal dong. Soalnya Badung. Gitu. Kayak aku pernah sekali nggak ada namaku di skrip, terus aku nangis. Aku paling nyaman di Tokpot. Karena bisa sesantai itu gitu. Iya, bisa keluar gitu karena modelannya yang aku paling baik di klip kan juga di Tokpot. Soalnya kayak kalau kayak gitu aku bisa spontan. Tapi sebenarnya Eca orang itu senang bercanda nggak sih? Suka sih. Cuman aku sekarang jadi nggak suka gombal karena tiap ketemu orang gombal dong. Aku kalau misalnya sekarang dimintain gombal, aku bilang ya bayarannya beda. Dia disuruh gombal udah enak apalagi gue. Mau ngobrol-ngobrol sama Eca Japasal. Halo Kak. Salah dong. Salah. Gila udah lucu loh. Nah kita ngapain sih hari ini? Baru mulai udah lucu. Nggak lucu. Eca tuh kita tuh jajan udah lama. Kenapa lu sombong banget apa gimana sih? Enggak, karena dari awal konsepnya tuh nggak jelas. Dibilangnya kita ngomongin komedi aja. Aku kan bukan komedian. Ya enggak Eca kan orang baru di dunia komedi. Nah, gue tuh pengen tahu dari sisi Eca gimana sih main di komedi gitu. Kan Nggak, aku tadi chat Kang Nene, aku bilang Kang nggak harus lucu kan. Pressure guys. Enggak, Eca pertama kali main komedi di mana? Di TO kan? Tarik operasi. Oh. Itu pun pertama kan aku bukan main cast-nya. Karena aku cuma jadi kasir. Kasir. Serius? Iya, pertama aku cuma jadi kasir. Terus habis itu aku jadi pembeli, aku gombal-gombalan Kang Denny. Aku pakai baju pink itu. Pelanggan. Lah kafe pelanggan masuk bingung. Nah, terus habis itu gara-gara orang suka, terus habis itu diajak sama Kak Acong, mau main aja nggak? Lah, Eca kan emang dari pertama nonstop. Enggak, pertama itu main cast cuma Kang Denny, Ketis, Karigen, Kak Kiki. Aku enggak. Nah, tapi kan Eca dari pertama syuting ada terus. Tapi Sempet pertama nggak ada, aku kayak dikit gitu partnya. Aku kan nggak pakai baju TO pertama. Kalau gue sih ngeliat Eca pertama di situ yang gue tahu ya gue, Rigen, Kiki waktu itu, Eca, Ketis udah. Enggak, salah ingat. Udah tua guys, agak pikun. Oh jadi waktu itu sebenarnya Eca dihubungi untuk bintang tamu. Enggak bintang tamu, cuma kayak ini aja pengisi apa sih namanya? Salah satu peran di situ Iya. gitu. Tapi bukan main cast. Di mata kita terus gue juga pribadi Eca bisa. Karena waktu awal tuh nggak dikasih bahan sama Kak Acong. Aku mampus itu kayak cari bahan gitu. Kan gombal mulu kan aku akhirnya di situ. Iya. Akhirnya yang syuting kedua apa ketiga gitu baru mulai dikasih bahan sama Kak Acong. Oh, enggak, yang pertama tuh waktu pertama kali dapat tawaran komedi itu gimana? Karena kan ini dunia baru buat Eca kan. Pertama kali main komedi itu di Target Operasi. Gimana Eca mendapatkan tawaran itu, apa yang ada di pikiran Eca saat itu? Aku bingung sih karena kayak sebenarnya pertama tuh bukan komedi banget kalau TO. Suruh gombalin aja. Terus habis tapi itu kan acaranya acara komedi, Ca. Deg-degan sih. Karena kayak nggak ngerti gitu loh. Kayak akhirnya terus dulu manajer aku tuh main lucu gitu. Jadi dia kayak kasih bahan, bantu cariin bahan gitu. Karena aku bingung kalau main kan beda ya kalau sketsan gitu kayak harus nyablak gitu ya. Aku nggak ngerti. Karena TO kan emang kita main di plot cerita aja udah. Bercandanya apa segala macam ya ngalir di situ. Iya. Nah itu kesulitan gak sih buat Eca? Sulit karena kan sebelumnya aku cuman itu aku udah Tokpot belum ya? Kayaknya udah ya. Udah. Nah kalau Tokpot bedanya misalnya dia bintang tamu. Aku cari jokesnya itu yang berhubungan sama bintang tamunya. Misalnya dia pebasket. Gokil. Berarti Eca udah di tahap bikin joke? Enggak bikin, nyari. Nyontek punya orang. Nyari gimana maksudnya? Nyari di Pinterest gitu. Aku cari-cari. Dulu kayak pertama banget tuh gara-gara biasanya Bandung. Ih, jokes aku tuh receh banget tahu Kang Dede, misalnya kayak orang Bandung. Ah, tetenya orang Bandung, nakal dong. Soalnya Badung. Gitu. Kayak gitu doang. Bandung ke Bandung. Iya, Badung. Nah, itu aku habis itu kayak waktu di TO bingung kan, masuknya tuh gimana. Sedangkan yang lain speednya. Iya, cepet-cepet banget. Akhirnya cuma mulai main plesetan doang gitu. Oh, makanya di awal tuh kita gombal-gombalan ya? Gombal-gombalan, karena emang yang Eca duduk di ini? Iya, yang aku bilang kayak, Kang Denny nanya, nama kamu siapa? Iya. Nikita.
bisa bareng nggak ya gitu. Aku kita gombal-gombalan aja terus itu. Kenalan dulu. Nama aku Denny. Aku Nikita. Nikita Jodoh nggak ya? Tapi itu salah satu poin yang orang suka, Ca. Kalau gue lihat di komen ya. Terus tim menyampaikan juga seneng part Eca gombal-gombalan sama gue gitu. Iya. Oh awalnya itu emang senjata Eca gombal-gombalan aja? Iya, pertama itu gombal doang. Jadi semua orang aku gombalin. Pak Jarwo aku gombalin. Tapi sekarang udah nggak terlalu gombal-gombalan lagi. Enggak. Gombal-gombalan emang seneng apa emang punya bikin stok apa gimana? Seneng, karena dulu aku mantanku kontennya gombal. Oh pantesan, Gombal-gombalan. udah ada bahan lah. Iya, gitu. Nah sekarang bahkan Eca udah main Hakim sendiri, acara komedi juga. Ya, kalau sekarang udah shifting. Kalau aku di Main Hakim udah bukan terlalu gombal-gombalan, tapi sekarang nge-roasting gitu jadinya. Jadi aku kan jadi pembela sekarang. Dulu kan penuntut sama Abang Jegel. Yeah. Terus sekarang dipindah aku sama Karigen. Nah, sama Karigen tuh aku jadinya bacain profil si bintang tamu. Yang aku kemarin kan bacain Kang Denny ya kayak gitu. Aku bacain profil. Kalau mereka kan juga mainnya cepet banget ya. Aku palingan cuma bisa masuk tipis-tipis doang main plesetan gitu-gitu. Sempat ngerasa bingung nggak Kak kalau di set komedi yang lain pada speed? Bingung. Gimana Eca ngatasin situasi itu kalau di acara komedi? Kayak patung aja sih kalau karena apa nunggu momen atau gimana? Karena misalnya aku di skrip nggak ada nama aku. Aku pernah sekali nggak ada nama aku di skrip terus aku nangis. Kenapa? Karena kan biasa ada gitu kan, ya Eca ngapain? Nah kalau ngapain aku bisa ngomong tuh, aku bisa kasih bahan aku. Nah kalau nggak ada kan bingung ya ngapain. Jadi aku diem aja, terus aku kelar syuting nangis. Di acara apa ya Main Hakim? Kenapa nangis kan tinggal mungkin tim berpikir ya udah Eca udah kemarin udah jalan kok udah bisa ngimbangin. Ya nggak bisa, tetap harus misalnya ada bagiannya aku ngapain, bawa barang bukti. Nah itu kan bisa ngapain pas bawa barang bukti. Kalau nggak kan ngapain anjay, langsung tiba-tiba ngomong gitu. Terus tim Eca nangis tim tahu nggak? Enggak. Oh nggak tahu. Enggak. Ini kayak baru tahu deh. Kenapa kok bisa sampai sesedih itu sih? Cuman nggak ada di skrip doang? Nggak tahu ya, karena apa ngerasa apa gua nggak penting? Iya, apa aku nggak penting ya? Terus kan senior semua ya Kang, terus kayak aku nggak berguna deh di sini gitu. Karena banyak yang komen kayak Eca ini nggak lucu, udah nggak usah dipakai aja gitu. Jadi kayak jadi overthinking gitu. Nah, tapi kehadiran Eca sama Ketis, jujur ya, di target operasi akhirnya ngasih warna baru, Ca. Gue bersama tim kan sering ngobrol, sering diskusi. Polosnya Eca sama Ketis, orang baru main komedi, yang tahu-tahu keluar ngambil skrip, tahu-tahu ngeributin skrip cerita apa. Nah akhirnya kita yang mungkin di mata Eca sama Ketis itu sebuah kekurangan, mikir, oh gue nggak apa cerita. Ya akhirnya sama tim kita sepakat untuk menjadikan itu sebagai senjata malah. Akhirnya malah sekarang kan udah senabrak itu. Eca bisa nyelonong ngambil skrip baca. Nah, tapi kalau aku sama Ketis kan beda. Kalau Ketis emang kayak kosong banget kan. Ketis tuh lebih polos. Iya lebih blow on lah. Enggak, Tis kamu tuh pinter banget. Enggak, Ketis tuh lucu. Aku udah bilang, Ketis kamu tuh lucu banget, Tis. Aku tuh beda sama kamu. Kalau aku di sini kayak tetap harus kayak ngapain gitu, tahu cerita iya. Aku nggak bisa yang kayak kamu gitu. Nah kalau aku sama Ketis kayak jadi aku Ketis yang kayak blonde banget, aku yang kayak ngebenerin gitu kan. Jadi aku beda sih sama Ketis lebih lucu gitu. Ketis tuh akhirnya kepolosan dia, nggak tahu apa-apanya, akhirnya jadi kekuatan. Itu sih keren, tim bisa bikin sesuatu yang buat orang salah. Akhirnya ya udah kita mainin aja terus. Iya gitu. Bener. Kayaknya nggak ada lagi orang kayak Ketis deh. Unik. Iya dan akhirnya duet Ketis Eca itu menurut gue jadi sesuatu, Ca. Iya kan Theo juga berapa kali kayak digonta-ganti gitu kan. Ini orangnya. Aku merasa aku gampang banget digantiin sih sebenarnya. Kan maksudnya entertainment cepet banget ya digantinya. Sebenarnya kayak bikin aku lagi kayak gampang deh. Enggak lah. Kalau kayak Ketis kan ya udah Ketis aja. Di TO juga kalau di komen tuh banyak banget tuh yang nungguin Eca, nungguin Ketis, bahkan fans jadi pada ribut ya. Iya ribut berantem ya. Padahal aku sama Ketis baik-baik aja loh.
Iya. Kalau nggak ada Eca pada nyariin. Iya. Nggak ada Ketis pada nyariin. Ya toksik tahu komennya Theo tuh. Kadang kayak udah Ketis keluar aja. Enggak, Eca aja yang keluar, gak guna. Apaan sih? Tanpa Eca rame-rame aja, tanpa Ketis seru-seru aja. Gue Iya. bilang, "Ya apa sih?" Iya. Malah berantem sendiri ya? Nah, ini kan berarti dunia baru nih, Cak. Lo di komedi kan? Yang tadinya di e-sport. Iya. Bedanya apa? Kalau e-sport tuh nggak banyak ngomong sih aku, nggak banyak konten. Kalau di aku kan emang orangnya nggak, bukan, kalau di e-sport itu I feel like harus kayak cantik gitu loh kalau e-sport. Kalau pas masuk ke ini aku jadi lebih bisa kayak explore gitu. Tapi sebenarnya Eca orangnya tuh senang bercanda nggak sih? Suka sih. Cuman aku sekarang jadi nggak suka gombal karena tiap ketemu orang gombal dong. Aku kalau misalnya sekarang dimintain gombal, aku bilang ya bayarannya beda. Belum siapin bahan, maaf. Dia disuruh gombal udah enak, apalagi gue. Iya, Kang Denny udah berapa tahun ya? Aduh, dari semua hampir jadi bintang tamu pasti gombal. Pasti selalu minta gombal ya? Lalu konten, apalagi dulu setiap, bahkan selalu punya segmen gombal. Iya ampun. Gombalin apa? Gitu carinya gimana ya Kang? Aku aja udah lumayan pusing loh. Kayak gombal tuh harus cari yang baru mulu. Iya, karena emang udah terlatih. Jadi gue tuh udah punya gombalan dari semua perabotan rumah. Kayak Ya Allah. gelas, sendok. Karena kita sering bikin kan dulu tuh gue sampai nyatet. Oh nih kalau ini bang gombalan tuh. Gorengan apa segala macam. Ntar dibawa tetap aja misalnya acara apa. Dibawain barang-barang absurd. Terus dipilih sama bintang tamu. Gue suruh bikin gombalan cepet. Lumayan pusing, harus cepet. Terus Kang Denny pernah cerita dulu di TO kayak dulu Kang Denny tuh sampai ada orang bikin buku gombalan kan? Buku gombalan ala Denny Cagur. Lu bikin buku lo? Nah di toko buku ada, bukan gue yang bikin. Nah itu aku juga mulai kayak gitu Kang, kan aku cari gombalan di TikTok, di Instagram gitu-gitu. Nah sekarang aku susah cari bahannya. Kenapa? Karena kalau aku cari gombalan ala Eca Aura, aku cari dari mana dong kalau udah di bank-bank sama mereka? Aku jadi bingung sekarang cari di mana guys gombalan. Nggak usah nyari, bikin aja, Ca. Pusing nggak sih? Dari gombalan yang ada, Eca cari kata kaitnya. Terus diraga jadi gombalan baru. Tambahin kata-kata yang pembedanya. Udah bisa. Iya ya. Gitu. Nah kalau bedanya, nih kan Eca main di komedi di TO sama di Main Hakim sendiri. Eca ngerasain beda nggak komedinya, cara komedinya? Beda, lumayan beda. Aku di TO lebih banyak partnya, lebih banyak ngomongnya. Oke. Karena kayak lebih banyak eksplornya. Kalau Main Hakim itu padat banget karena orangnya pemainnya lebih banyak. Pemainnya lebih banyak. Terus habis itu setnya juga susah. Karena kayak semua di situ. Kalau TO kan kayak gantian orangnya. Per segmennya Per juga segmennya, misalnya iya. Jadi ada porsinya ya gitu. Jadi kayak aku sama Kang Denny berdua dulu, nanti kayak nimbrung semua. Kalau Main Hakim tuh kayak semuanya aja gitu. Kadang-kadang aja misalnya kayak di coffee shop baru kayak 4 orang gitu. Jadi agak bingung sih waktu Main Hakim. Aku hari pertama Main Hakim, aku langsung chat Karigen. Aku nggak suka syutingnya. Kenapa? Mau udahan. Kenapa? Karena stres. Ngerasa nggak keluar. Iya, bingung banget caranya ngapain. Terus pertama aku sama Bang Pras kan, Kak Pras, terus kayak bingung gitu, nggak ngerti mainnya gimana. Karena dulu belum ketemu, kalau misalnya aku tuh bacain profil si ininya. Jadi aku bilang aku kayak patung Cina di sini. Aku nggak ngapa-ngapain, gila ya. Bingung di TV lagi, aduh stres. Nah terus kalau ada di situasi itu, lagi berjalan nih Ca, biasanya Ca mainin apa buat apa dari sebelum syuting udah mempersiapkan materi? Sebelum syuting biasa lihat skrip dulu sih, bisa mainin apa. Soalnya kalau di TO itu TO di Main Hakim tuh suka tiba-tiba main plesetan disuruh puter gitu. Itu kan kayak jir ngomong apa nih? Lucu-lucu banget. Iya, gitu. lucu-lucu banget. Aduh. Biasa dibantuin tapi sama Karigan sama Jegel. Wah dibisikin. Dulu awal. Nah, biasanya kalau biar lebih aman harus mulai duluan. Oh, iya. Jadi pemanik kali. Iya. Jadi aku nggak lucu-lucu banget ya, mereka aja yang muter. Tapi main duluan juga kan harus mikirin ide apa yang mau dimainin. Iya. Kayak kapanan tuh lucu banget, aku dikasih tau bintang tamunya Happy Asmara. Oke. Jadi kan biasa kalau Kak Desa tuh suka nembak.
gimana Ca pendapat kamu gitu kan. Terus Kak Rigen bilang, gini aja kamu bilang gini aja. Menurut saya Kak Happy Asmara itu orangnya baik. Dia tuh nggak mungkin aneh-aneh, namanya Happy Asmara. Kalau misalnya dia suka ditinggalin sama anak-anak sekolah, ya namanya Happy Asrama. Lucu. Mainnya kayak gitu. Itu panjang ya, bisikinnya lumayan. Iya, lumayan. Oke. Eca udah bisa bikin materi lawakan sendiri nggak sih? Enggak, aku nggak bisa bikin sendiri. Ada kombut nggak dari tim manajemen atau siapa? Ada yang bantuin. Oh ada. Bantuinnya terima job jadi atau Eca ikut ngebedah? Aku request. Oh misalnya Eca dapat bintang tamu A nih ngelihat si skrip. Ya, dia aku jadi request aja. pencuri, joknya tentang itu gitu. Iya. Cak bikin aja Cak, bikin. Ajarin dong Kang. Di salah satu konten aku ada bagaimana ngebedah komedi dari skrip sampai jadi joke, bener-bener dari skrip kita bahas kata per kata, kita olah, kita latihan sampai tampilan tayangannya ada. Kita nonton ya. Iya. Ada dari Sharing. dari ngebedah komedi dari skrip sampai jadi joke. Itu bisa sebenarnya. Aku nggak ngerti, so aku ngejoknya kan tipis-tipis doang kan, nggak pernah sampai jadi joke gitu, cuma kayak bercandaan tipis aja. Ajarin. Dari misalnya dari konflik Eca datang biasanya kalau di main hakim tuh Eca konfliknya ngapain? Aku pembela biasanya. Jadi datang harusnya berantem gitu, biasanya tuh main case-nya kayak si Karigen berantem sama Jegel gitu. Aku palingan support mereka doang. Nah paling lihat di skrip konflik berantemnya tentang apa. Nah ntar cari tuh yang paling deket tentang bahasan itu apa. Tulis beberapa tema. Ntar yang ini bisa dikembangin nggak? Tarik lagi garis gitu. Kayak otakku nggak kuat deh. Itu harus belajar nggak sih kayak gitu? Akhirnya bisa karena memang kan proses panjang. Aku juga dulu mulai dari bikin skrip sendiri sampai akhirnya bikin joke sendiri. Terus joke yang udah kita bikin harus kita catat, kita arsip. Iya. Jadi tidak hilang. Gue nih lengkap, Cak. Gue ada joke preman. Iya, aku pernah lihat, Kang Deni pernah kasih lihat aku gombalannya. Joke polisi, iya. Joke gombalan. Itu simpannya di aplikasi apa ya? Aku simpen, ada Bang. Boleh aku minta nggak? Kalau kamu bisa hafal semuanya hebat. Terus kalau kita dapat cerita yang sejenis, tinggal dimodif-modif gitu aja. Dan usahain kalau syuting acara komedi, gue tuh selalu berpikir syuting itu seperti perang. Dan kalau kita mau menang di sebuah perang, kita harus bawa peluru. Iya, pelurunya, syutingnya itu materi-materi lawakan. Susah guys. Aku jadi model aja bisa nggak ya? Pernah nggak di satu momen Eca ngerasa nggak lucu? Sering lah. Aku selalu bilang sih aku tuh nggak lucu ya, jangan expect aku lucu. Soalnya misalnya kayak brand ngundang aku, pasti dia kayak, ih jadi diri sendiri kamu aja Ca, lucu-lucu aja kayak, kamu nggak lucu. Itu harus siapin bahan guys kok kayak gitu. Makanya kayak aku selalu make sure dulu misalnya ke Kangi diundang brand gitu, ini ngapain disuruh gombal kayak suruh apa, soalnya biasanya suka ditembak gitu di depan. Ini dong gombalin dong ininya. Apaan sih tadi nggak dikasih tahu ya kok kayak gitu. Kebayang sih, iya. Karena Eca udah main di acara komedi. Iya. Mereka taunya mikirnya ada aku Eca nih emang bakal gila nih iya. rame. Asik nih, gokil nih, gacor bro. Padahal kan enggak ya. Terus misalnya Eca jagoannya di gombalan, udah bikin gombalan yang berhubungan sama tema dari ama Anggi tuh misalnya produknya apa, ntar tinggal cantel-cantelin aja, gampang itu. Jadi Eca nanti ke sana gombalin kliennya atau gombalin penonton yang ada di situ. Iya. Gitu. Nah terus satu lagi Cak, pernah nggak ngerasa lucu banget? Lucu, aku paling nyaman di Tokpot. Karena Eca bisa sesantai itu gitu? Iya, bisa keluar gitu karena modelannya yang aku paling baik di klip kan juga di Tokpot. Soalnya kayak, nah kalau kayak gitu aku bisa spontan. Kalau Tokpot itu emang aku soalnya kayak masuk aja nggak mikir. Nah kalau susah Kang, kalau misalnya komedi kan ada ceritanya. Iya ya. tuh aku nggak bisa. Kalau misalnya cuma nanya-nanya doang itu biasa kan tipis-tipis doang. Oh kalau di Tokpot karena kan konsepnya ngobrol ya. Ngobrol aja. Misalnya bikin kayak, pertanyaan aneh juga akan jadi lucu. Iya, nggak sih aku nanya. Misalnya kayak kemarin ngomong kayak, kita nih jadi kayak kemarin tuh ada konsepnya tuh kita makan bertiga tanpa bintang tamu. Jadi kata Kang Surya biasanya
kan orang nontonin kita, sekarang kita yang makan nontonin mereka gitu, jadi kita sambil maksi. Terus aku bilang, nah kita maksinya yang baik nih guys, nggak yang jahat. Yang jahat maksiat, ya. Nah kayak gitu-gitu, lebih gampang, aku lebih suka kalau kayak gitu. Nah kalau cerita tuh susah banget masuknya. Karena harus nyambung sama cerita. Harus nyambung, harus berani. Karena orangnya Iya. banyak, harus kayak Ya, salah satu yang penting di komedi juga timing, Ca. Dengan timing yang pas, materi gak lucu bisa jadi lucu. Kalau timingnya Contohnya? pas, nih misalnya lagi ada yang ngebahas tentang, misalnya kita di TO lah, ada yang ngebahas tentang perampokan bank, perampokan bank nih. Jadi nanti kita harus jangan sampai ketahuan polisi ya. Jadi nanti kita harus, harusnya ini kalau Eca masuknya pas, walaupun kata-katanya nggak lucu, di komedi bisa dapet tuh. Dibandingkan dengan lebih bagus lagi, udah kata-katanya lucu, timingnya pas. Nah itu gernya akan tinggi banget. orang ya. Nah, dan itu nggak bisa diajarin, harus dilatih. Jadi bener-bener Eca nungguin orang ngomong, masuknya yang pas, nah yang celetukan-celetukan itu tuh. Kalau gue ngeliat Eca sih bisa, karena daya hafal Eca tuh bagus. Kan Eca kan cuma sebentar, ngapalin materi roasting aja cepet. Kalau Iya, Ketis iya. kan sampai kertasnya robek tuh. Gitu. Iya. Tapi yang ada di Ketis juga nggak ada di Eca. Iya. Jadi kalian tuh bisa benar-benar punya poin plus minusnya. Tapi kemarin kan udah lama aku sama Ketis nggak ketemu di target operasi. Iya, baru Nah kemarin ketemu ketemu, komennya banyak yang suka. Dia bilang kak, emang Ketis cocok sama Eca aja berdua. Gitu, kenapa dipisah-pisahin sih? Ah bang elunya aja, izin mulu. Apaan Kang Denny juga ya Gue izin. sekali doang izin. Emang iya? Oh, Eca Aku- berapa kali tuh Ketis? Ketis juga izin. Iya, pokoknya kalau izin sekali berarti dia nggak ada 4 episode. Iya. Bener. Iya, Kang iya. Denny abis ini jarang syuting guys, gimana dong? Sampai Oktober lah ya. Silakan Ca, lah Oktober. Kalau peran senior gimana? Eca melihat kayak Rigen. Ngebantu banget. Tapi beda-beda perannya. Kalau misalnya kayak Surya itu, Nah, peran kontribusi Surya di berkembangnya Eca di komedi atau main komedi ada nggak yang nah Surya kalau arahin? aku misalnya nanya Om Surya, Om ajarin aku komedi dong. Nggak usah lah, ngapain kamu belajar komedi? Nggak usah katanya. Ya udah nanya-nanya aja biasa. Jadi kayak komedi tuh nggak usah dipelajarin, takutnya jadi nggak lucu kalau dipaksain gitu. Yang pernah Surya sampaikan ke Eca apa tentang apapun? Dia nggak pernah ngajarin komedi sih, cuman misalnya dia ajarin kayak dia kan lagi suka main misalnya kayak pantun Inggris gitu. Kamu main-main kayak gitu aja tuh, alah poop as big as garden katanya. Tai segede kebun katanya. Segede gaban ya? Apa ya gitu. Iya, iya. Terus dia bilang kamu kalau mau main ini aja plesetan, tapi plesetannya yang kayak jauh. Misalnya kayak itu kamu ini aja, kamu nge-gym aja biar badannya ateis. Kayak gitu-gitu. Nah yang jokes gitu. One-liner ya? Iya one-liner gitu. Kalau misalnya Abang Jagal sama Kak Rigen, nah on set itu biasanya mereka yang kayak suka nyuapin kadang-kadang. Kan aku bisa ketembak kayak Sebelum atau pada saat berjalan? kadang beberapa kali pas lagi berjalan. Kalau aku kayak bingung lagi apa gitu dikasih tahu. Nah biasa kalau Kak Rigen itu aku nanya, aku nih punya ide nih. Kapanan tuh aku bilang kan aku mau present kayak ini aku kasih lihat foto kecilnya gitu. Terus aku bilang apa ya, aku kayak punya apa, enggak, aku bilang gini, ini foto kecilnya. Apa sih aku bilang apa sih kak? Enggak, ya ini Oh iya, foto pokoknya kecil aku yang punya ide. dilaporin foto kecil kan? Enggak, foto beneran, foto masa kecil gitu. Terus abis itu apa gitu, abis itu Kak Rigen bilang enggak, kamu kalau mau kasih tahu, cara kasih taunya tuh kayak gini, Oh, diajarin. lebih ke Ngaturnya, iya. kata-katanya, ya, biar gernya bagus. Biar garnya bagus. Ini aku mau kasih lihat foto masa kecilnya. Lah, kok segini kan harusnya segini kalau foto kecil gitu. Jadi aku sebenarnya kadang tahu mau bilang apa tapi nggak tahu kasih Nah, iya, taunya iya. gitu. Itu by proses sih, Cak. Memang salah penempatan kata di komedi akan mempengaruhi kualitas punchline-nya. Iya, jadi nggak lucu. Banyak juga yang punchline itu udah ke kupas sedikit di setup-nya. Jadi Iya. unsur surprise-nya patahannya tuh jadi nggak Nggak terasa. ger gitu ya. Iya. Oh, kalau Jigal sama gitu juga. Abang iya, aku suka nanya cara penyampaiannya gimana.
Oke. Gitu. Kalau skrip di TO beda sama di main hakim? Beda. Beda sih. Aku bagiannya lebih banyak di TO sih. Maksudnya kayak lebih apa ya? Lebih kalau main hakim tuh jadi kayak lebih serius gitu loh intinya, karena emang setupnya kan sidang gitu kan. Iya, iya. Agak bingung juga masuknya. Kalau Theo kan sembrono banget ya. Sembarangan, Sebebas itu iya ya? sebebas itu kalau target operasi. Tapi skrip jok-jok dari penulis itu ngebantu banget buat Eca. Lumayan. Aku banyak banget belajar dari skripnya Kak Acong. Hmm. Bagus banget deh skripnya. Iya. Acong tuh tiap gua ngelawak dicalin sama dia. Gua bilang, ini iya Pak, disalin itu. Jok-jok gua disalinin sama dia. Bagus. Keren. Oke, Eca, ke depan akan misalnya temen gua ada produser komedi, Eca. Dia iya. pengen banget Eca main, tapi katanya udah nggak dapet schedule. Main apa TV? Jadi, Aku takut. Aku takut kalau misalnya disuruh main kayak ke ini lagi komedi lagi apalagi di TV ya. Soalnya kalau di net itu kan aku kenal orang-orangnya kan. Kalau misalnya kayak orangnya semua baru. Ih, serem banget ya. Apalagi nggak disupport ya jokesnya. Aduh, takut. orang-orangnya pengaruh ya buat Eca. Pengaruh. Kayak kadang aja nih, aku kan paling dekat sama abang sama Karigen. Kalau sama Kak Desta kan baru syuting pertama kali sama ini. Ya kadang dia nggak ngerti aku mau ngomong apa. Jadi misalnya aku ngejokes dulu dia kayak, hah? Gitu akhirnya abang sama Karigen yang, ini maksudnya ini gitu. Nebelin. Kalau nggak kan krik-krik banget ya. Jadi aku nggak kebayang kalau terlibat di acara komedi, orang-orangnya baru kenal, acaranya pure komedi. Iya, wah gila itu. Nyali belum cukup. Wah belum cukup, nangis kayak aku itu. Parah. Tapi ke depan pasti bisa lah. Ya udah Eca, terima kasih udah ngobrol-ngobrol nanti. Makasih. Lihat siapa sih nih ngatur-ngatur gini-gini mulu dari tadi? Ada namanya Anton. Gue juga ada di channelnya Eca ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Thank you Eca. Dadah.